Investasi fiktif, atau banyak yang menyebutnya sebagai investasi bodong. Investasi abal-abal ini berkembang sejalan dengan bertambahnya kelas menengah yang punya uang lebih dan ingin diinvestasikan. Kenapa disebut bodong? Begini sederhananya. Bobby punya uang lebih yang ingin diinvestasikan. Karena menurut Bobby, bunga deposito dan investasi saham tidak memberi keuntungan maksimal, ia mencari alternatif lainnya. Datanglah PT Untung Selangit yang menawarkan skema investasi dengan keuntungan menggiurkan 120% dalam setahun atau 10% per bulan. Investasi yang dijanjikan misalnya di bisnis agribisnis. Bobby tergiur dan bersedia menanamkan uangnya senilai 100 juta rupiah. Pada bulan pertama hingga ketiga investasi berjalan lancar, Bobby menerima keuntungan 10% dari investasi yang ia tanam. Tapi masuk bulan keempat, keuntungan macet. Bobby belum juga menerima bagi hasil seperti yang dijanjikan PT Untung Selangit. Lebih parahnya, Bobby tidak bisa menarik dana investasinya yang ternyata tidak diputar di bisnis agribisnis, melainkan dibawa kabur pengelola PT Untung Selangit. Bukannya untung, Bobby harus buntung karena uangnya dibawa kabur PT Untung Selangit. Salah satu bentuk investasi bodong adalah skema Ponzi atau kalau di Indonesia namanya arisan berantai. Cara kerjanya seperti piramida. Orang yang ada di puncak piramida akan mencari investor yang lalu mencari investor kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Setiap investor yang baru bergabung akan menyetor uang yang mengalir sampai ke puncak piramida. Inilah kenapa anggota arisan berantai bisa mendapat komisi walaupun uangnya tidak diinvestasikan dalam bentuk produk dan jasa. Selama ada investor baru yang ikut, setiap orang di dalam piramida akan menerima komisi. Masalah baru muncul saat tidak ada lagi investor baru yang masuk, sehingga aliran uang berhenti dan setiap anggota bertanya, "Kemana komisi saya?" Akhirnya seperti yang sudah-sudah, skema permainan uang berbentuk piramida ini akan runtuh.